warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Afifah, nomor BP 1910931027, mahasiswa Universitas Andalas, Teknik Industri, tahun 2019. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai program tugas besar saya, yaitu tugas besar pemrograman komputer, yang mana judul dari tugas besar saya yaitu menghitung DRP, Distribution Requirement Planning. Nah, di program ini yang akan muncul pertama kali saat kita menjalankan programnya yaitu cover dari program yang saya buat. Nah, cover inilah yang ada di halaman pertama. Lalu halaman selanjutnya mengenai pengenalan program, yang mana di sini dijelaskan mengenai DRP itu sendiri dan keuntungan menggunakan metode DRP bagi perusahaan. Nah, tujuan dari program ini yaitu mempermudah dalam menghitung persediaan dan biaya, baik itu biaya penyimpanan yang disebut juga dengan biaya holding, dan biaya pesanan yang disebut dengan biaya setup yang dibutuhkan dalam beberapa periode. Langkah pertama kita untuk menggunakan program ini yaitu tentunya mendaftarkan diri kita ke program ini. Misalnya saya mendaftarkan nama saya yaitu Gina, sandinya saya buatkan 123. Nah, selanjutnya akan tampil halaman login menghitung DRP. Nah, di sini silakan masukkan yang sudah kita daftarkan tadi. Gina, sandi 123. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam program itu sendiri, yaitu menghitung DRP, Distribution Requirement Planning. Sebelum kita mulai program, saya akan menjelaskan mengenai masalah yang akan saya gunakan di program nanti. Nah, saya akan mengambilnya dalam jurnal yang berjudul Distribution Requirement Planning, DRP, untuk permasalahan penjadwalan aktivitas distribusi lilin parafian, yang mana kasus ini oleh PT Revi Semiconductor Yogyakarta, yang dibuat oleh Tria Paharani Saleh. Nah, di jurnal ini ada kasus yang akan saya gunakan dalam program yang telah saya buat. Nah, seperti inilah kolom DRP yang akan muncul nantinya di program saya yang akan dihitung oleh programnya. Ada dua tabel kecil di atas tabel yang panjang ini, itu merupakan data yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapati data selama beberapa periode ini. Nah, periode di dalam ini hitungannya minggu. Ada 24 minggu. Nah, saya akan menghitung 12 minggu saja, tapi bisa teman-teman menggunakan berapapun periodenya, tergantung yang dibutuhkan. Nah, di sini saya akan masukkan lama periodenya yaitu 12 minggu. Nah, forecast demand yang ada, yang sudah diramalkan oleh perusahaan itu sendiri, pada forecast demand pertama yaitu 98, untuk kedua, untuk ketiga 98, keempat 98. Lalu yang kelima yaitu 177, yang keenam 177, untuk yang ketujuh, dan yang ke-8 juga 177. Forecast demand yang ke-9 yaitu 196, 10 196, 11 juga 196, begitupun periode ke-12 196. Ini data yang ada di jurnal yang saya lihatkan tadi. Nah, biaya holding ini ada di tabel kecil yang di atas tadi. Kita bisa lihat dari sana, yang mana biaya holdingnya yaitu 1.575 per minggunya dan per boxnya. Nah, biaya setupnya yang disediakan oleh perusahaan yaitu 21.000. Nah, kita inputkan saja biayanya. Lalu langkah selanjutnya kita inputkan safety stock yang ada di perusahaannya. Nah, di jurnal tersebut safety stocknya yaitu 20. Lot size-nya di sini menggunakan metode IOQ yaitu sebanyak 238. Nah, lead time-nya 0 dan on hand-nya ini adalah produk yang sudah ada di perusahaannya, yaitu 175 box. Nah, setelah kita menginput data-data yang diperlukan dalam program ini, akan muncullah tabel DRP-nya. Nah, di tabel ini akan diperlihatkan seperti di jurnal tadi, ada tabel mengenai
data-data yang telah ada di perusahaan seperti safety stock, lot size, lead time, dan on hand. Ini yang kita inputkan tadi. Lalu biaya setup-nya juga yang kita inputkan. Nah, ini tabel DRP-nya yang ada selama 12 minggu. Dari tabel DRP ini akan diperoleh gross requirement, schedule receipt, project on hand, net requirement, plan order receipt, plan order release. Nah, dari sini setelah dihitungkan selama 12 minggu dan totalnya juga sudah dibuatkan pada tabel ini. Biaya holding dan setup juga sudah dibuatkan per masing-masing periodenya. Nah, ini nih bisa kita lihat per periodenya dan juga sudah ditotalkan. Biaya holdingnya yaitu 2.233.350 dan biaya setupnya yaitu 1.928.000. Nah, total biaya ini merupakan penjumlahan dari biaya holding dan biaya setup, yang mana diperoleh Rp4.161.350. Nah, inilah biaya yang perlu disediakan oleh perusahaan selama 12 minggu. Nah, dengan tahunya biaya ini, tentunya sudah bisa perusahaan untuk melakukan perencanaan gimana ke depannya dan untuk mengatasi apapun itu masalahnya. Jadi perusahaan akan tahu dalam jangka 12 minggu perusahaan harus bisa memiliki dana sebesar total biaya ini untuk melaksanakan proses distributionnya. Nah, pada program saya ini, jika perusahaan ataupun teman-teman ingin menghitung kembali, bisa teman-teman dengan menginputkan huruf Y. Nah, di sini akan muncul kembali seperti yang tadi, yaitu masukkan lama periodenya. Misalkan kita coba-coba saja satu semuanya. Nah, akan muncul lagi tabel DRP-nya. Nah, ini untuk yang kita coba masukkan seberapa mau aja dulu, karena ini saya hanya memperlihatkan bahwa program ini bisa mengulang kembali jika user ingin menghitung lagi. Nah, akan muncul tabel yang diinputkan dan tabel DRP-nya. Dan totalnya juga ada. Nah, jika sudah selesai, program ini tidak akan membuat usernya kebingungan. Jika user salah input pun, program akan mengingatkan bahwa yang akan dimasukkan yaitu huruf Y ataupun huruf T. Nah, jika sudah selesai menghitung program, bisa tekan T. Nah, maka program akan berhenti dan terima kasih sudah menggunakan program ini. Sebelum saya tutup, di sini kan saya memperoleh tabel DRP-nya selama 12 minggu dan mendapati hasil yang sama dengan tabel DRP yang ada di jurnal ini. Itulah yang akan saya buktikan dari programnya, yang mana program ini sesuai dengan jurnalnya, yang diperoleh dari jurnalnya. Nah, sekian program yang akan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.